Oke, langsung ya Pak. Ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk pujiannya, hambanya Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih semuanya yang sudah bisa hadir di pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa untuk menyambut perenungan kita akan firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebagaimana pujian-pujian yang sudah kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau menyingkapkan, membukakan dengan terang benderang ya Tuhan, semua kehendak-Mu ada di dalam firman-Mu. Karena itu mulut kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terkhusus di pagi hari ini Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sangat berharga. Bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami yang sempurna. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya saudara-saudara kami di pagi hari ini yang sudah hadir untuk membuka hatinya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kembali lagi kita kepada perenungan kita, firman kebenaran Allah. Dan hari ini saya akan menyampaikan bagian yang akan melengkapi apa yang sudah kita bahas beberapa kali ya, dari Roma pasal 9, dan sampai benar-benar Bapak Ibu Saudara bisa memahami maksud sebenarnya daripada kehendak Allah di dalam Roma pasal 9, 10, dan 11 ini. Kita harus menyingkirkan kerikil, batu kerikil yang menghalangi pemahaman kita terhadap rencana Allah yang dinyatakan dengan sesungguhnya di dalam Roma pasal 9, 10, dan 11 ini adalah berkaitan langsung dengan umatnya, umat pilihannya bangsa Israel, bukan dengan kita. Meskipun kita tentunya bisa mengambil banyak pelajaran dari penguraian atau gambaran dari kehidupan atau gambaran dari apa yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya bangsa Israel, dan juga bagaimana umatnya Israel merespon atau bersikap terhadap kehendak Allah. Tapi kita di saat mempelajari atau di saat membaca Roma pasal 9, 10, dan 11, kita sudah aware, kita sudah menjadi sangat sadar bahwa ini adalah gambaran, deskripsi ya, dan juga narasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan hubungan Allah dengan bangsa Israel dan bagaimana masa depan mereka. Ya. Nah, untuk itu saya kembali akan membacakan Roma pasal 9 ini dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Ya, jadi pagi hari ini saya akan sampaikan untuk melengkapi apa yang sudah kita dengarkan beberapa kali ya, dan apa yang ditegaskan di dalam setiap topik yang kita bahas itu tidak sama satu dengan yang lain, tetapi ini
bagian-bagian yang akan menyempurnakan, melengkapi pemahaman kita apa yang sudah kita dengarkan sebelumnya, ya Bapak Ibu Saudara. Dari ayatnya yang ke-14 saya baca sampai ayatnya yang ke-29. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah disiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, Sodom dan Gomora yang dihancur leburkan, yang dihukum oleh Tuhan dengan menurunkan api belerang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah membahas jangan pernah mengubah ketentuan Tuhan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu harus kita ketahui, harus kita pahami dengan baik supaya kita jangan mencampur adukan antara pemilihan Allah, ya, pemilihan Allah untuk manusia atau umatnya itu bukan berkaitan dengan keselamatan seseorang. Ya, ulangi sekali lagi. Di dalam Alkitab, pemilihan Allah untuk orang tertentu atau untuk kelompok, ya, suku atau bangsa, itu bukan berkaitan dengan keselamatan ke dalam hidup yang kekal. Ya, bukan untuk keselamatan masuk surga. Di banyak umat Kristen yang merasa bahwa dia telah dipilih oleh Allah untuk masuk surga dan orang lain tidak dipilih. Itu tidak benar. Itu bukan ajaran Alkitab yang benar. Itu kekeliruan yang harus di stop dan harus digantikan dengan kebenaran,
bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Allah tidak pilih kasih. Allah memanggil semua orang supaya masuk surga. Semua orang supaya diselamatkan. Tetapi panggilan Tuhan itu harus diresponi dengan iman. Ya, dengan mempercayai, menyambutnya, meresponi kebenaran Allah, ya, mempercayainya. Itulah cara setiap orang untuk beroleh hidup yang kekal dan tidak dibatasi, tidak dipilih untuk orang tertentu saja. Kalau dikatakan bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bukan berarti bangsa Israel itu secara otomatis diselamatkan semuanya kan. Bahkan kita sudah berkali-kali membaca bahwa hanya sisanya itu tadi, ya. Di ayatnya yang ke-27 itu tadi dikatakan, dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Kenapa hanya sisanya yang diselamatkan? Kenapa bukan keseluruhan? Ya karena hanya sedikit orang saja dari Israel yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Hanya sedikit saja dari orang Israel yang mendengarkan dengan baik dan menerima kebenaran Allah. Untuk mereka hanya sedikit saja, hanya sisanya. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya binasa semua. Ya. Yang lainnya yang paling banyak, yang terbanyak dari jumlah mereka, apa itu juga dipilih? Tidak dipilih, ya. Mereka yang percaya saja, ya, mereka yang percaya, orang Israel yang sisa sedikit itu yang diperhitungkan oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya, yaitu janji Tuhan kepada mereka, ya, janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umat pilihannya untuk melayani Allah di dalam kerajaannya di bumi ini. Ya, itu adalah janji Allah. Jadi Allah memilih yang sedikit itu, yang sisa itu, untuk mewujudkan, melaksanakan, ya, untuk menyatakan pada akhirnya bahwa janji Allah itu kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya itu pasti dilaksanakan melalui siapa? Melalui orang Israel yang jumlahnya paling banyak menolak Tuhan? Tidak. Melalui yang sedikit itu, yang sisa itu. Ya, yang disebut dengan kawanan kecil pada saat masa Yesus melayani di bumi. Nah, jadi Tuhan tidak bergantung kepada jumlah orang yang banyak untuk melaksanakan kehendaknya, tidak. Tapi sekali lagi, Tuhan menetapkan caranya. Bagaimana ia menaruh belas kasihan, dia menetapkan caranya. Pertanyaannya, cara Tuhan menetapkan belas kasihannya kepada seseorang itu bagaimana? Cara Tuhan menetapkan belas kasihannya kepada seseorang adalah apabila orang itu mau percaya. Ya. Kemudian Tuhan menetapkan juga caranya bagaimana seseorang, ya, atau satu kelompok itu bagaimana melayani dia, melayani Tuhan. Misalnya Tuhan menetapkan bangsa Israel, ya, menetapkan orang-orang Israel untuk melayani Tuhan, untuk kerajaannya di bumi. Amin, kerajaan sorga di bumi. Sekalipun itu hanya melalui sekelompok kecil yang mau, ya, taat kepada Tuhan, tapi Tuhan mempunyai cara bagi mereka untuk melayani dia di dalam kerajaannya di bumi ini. Kemudian juga Tuhan menetapkan caranya untuk kita, bagaimana kita diselamatkan saat ini. Tentu saja cara Tuhan untuk kita diselamatkan saat ini adalah dengan percaya juga, sama. Ya, dengan percaya kepada Yesus Kristus tentunya, pada kematiannya, pada penguburannya, pada pengorbanannya,
daripada kebangkitannya yang sudah menebus dan menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah caranya. Ya. Tuhan tidak menetapkan caranya dengan meminta manusia dengan berbuat baik supaya dia diselamatkan. Saat ini tidak. Ya, Tuhan meminta agar setiap orang mau percaya saja kepada karya salib Kristus. Percaya saja kepada pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan sempurna di atas kayu salib. Tetelestai, sudah sempurna, sudah selesai. Segala dosa manusia telah diampuninya, sehingga sekarang Tuhan menetapkan bahwa cara seseorang untuk beroleh hidup yang kekal adalah hanya dengan percaya. Bukan dengan percaya ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan dengan percaya ditambah dengan melakukan hukum Taurat, tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah cara Tuhan untuk menetapkan bagaimana setiap orang yang percaya itu saat ini adalah menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani tubuh Kristus yang sorgawi. Itu semua terjadi oleh karena bangsa Israel menolak Mesias, menolak Yesus Kristus dengan menyalibkannya. Sehingga pelayanan, rencana, dan program Allah untuk mereka, untuk bangsa Israel itu sementara waktu ditunda. Lalu yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini adalah memakai setiap orang yang percaya saat ini untuk melayani di dalam tubuh Kristus, dalam manusia baru, ciptaan yang baru, sebagaimana kita sudah dengarkan tadi malam, ya, bahwa Tuhan saat ini Allah menetapkan setiap orang saat ini bukan melayani di dalam kerajaan sorga di bumi, tidak. Karena orang Israel lah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Dia di dalam kerajaan sorga di bumi. Tetapi saat ini Tuhan menetapkan setiap orang yang percaya untuk melayani di dalam pekerjaan pelayanan, yaitu membangun tubuh Kristus yang sorgawi. Ya, bangsa Israel bukan tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukanlah bangsa Israel. Tubuh Kristus bukanlah Israel rohani. Tidak. Ya, Israel adalah Israel, tubuh Kristus adalah tubuh Kristus, yaitu ciptaan baru, manusia baru yang diciptakan oleh Allah melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa bangsa Israel tercipta itu adalah karena perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan tubuh Kristus tercipta bukan dengan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak. Ya, bukan itu dasar daripada tubuh Kristus dihadirkan di tengah-tengah dunia ini saat ini. Dasarnya adalah dasar daripada tubuh Kristus melayani Allah saat ini adalah berdasarkan kasih karunia-Nya, yaitu melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus tercipta manusia baru. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Beda. Maka setiap orang harus tahu di mana posisinya. Ya, setiap orang harus mengerti saat ini dia melayani di mana. Ya. Bagaimana Tuhan menentukan kita melayani di mana sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya? Tuhan menentukan kita sekarang ini adalah melayani di dalam tubuh Kristus, persekutuan orang-orang kudusnya Tuhan, bukan di tempat yang lain. Disitulah kita ditempatkan oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus, ya, untuk melayani tubuhnya, ya, yaitu di mana kita memberitakan Injil keselamatan dan kita memberitakan seluruh kehendak Allah yang menjadi berkat bagi semua orang yang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Jadi ini sangat menarik untuk kita renungkan terus, untuk kita pelajari terus ya, untuk kita gali terus Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang sangat luar biasa ini. Di Roma pasal 9 itu sudah sangat-sangat jelas sekali disampaikan bahwa pemilihan Allah ya terhadap seseorang sama seperti pemilihan Allah terhadap Abraham ya. Bukan Nahor yang dipilih, tapi Abraham yang dipilih. Bukan ayahnya Terah yang dipilih oleh Allah untuk mewariskan kehadiran daripada Mesias ke tengah-tengah dunia ini. Abraham yang dipilih ya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah tahu bahwa Abrahamlah yang beriman kepada Allah. Tuhan sudah tahu bahwa Abrahamlah orang yang setia kepada Allah. Tetapi keselamatan Abraham sendiri untuk beroleh hidup yang kekal bukan karena Tuhan yang menentukan sendiri, tapi karena Abraham mau percaya kepada firman-Nya. Amin. Ya. Jadi itu saat ini Bapak Ibu Saudara, sama juga bahwa Allah memilih setiap orang saat ini untuk melayani di dalam tubuh Kristus adalah mereka yang sudah benar-benar diselamatkan. Ya, bukan hanya mengaku Yesus saja, bukan hanya menjadi orang beragama Kristen saja, bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja saja, tidak. Tapi orang yang melayani saat ini di dalam tubuh Kristus adalah mereka yang benar-benar sudah pasti diselamatkan dan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Barulah orang itu dapat mengambil bagian di dalam pelayanan di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi untuk itu kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, bahwa kita mengetahui ketentuan Allah. Kita harus tahu apa yang ditentukan oleh Allah ya, dan kita tidak akan bisa mengubahnya. Sekalipun kita punya hayalan, sekalipun kita punya kemauan, sekalipun kita punya keinginan seperti apapun, tanpa kita mengetahui apa yang ditetapkan oleh Allah yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita, itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil ya. Dan itu akan membawa justru kekecewaan bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara. Nah karena itulah sangat luar biasa tadi di Roma pasal 9 itu jelas sekali dikatakan bahwa Allah menetapkan kepada siapa dia berbelas kasihan, kepada siapa dia bermurah hati. Tuhan menetapkannya, caranya. Bukan pilih-pilih kasih, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan itu mengasihi semua orang, tapi dia tahu dan dia tetapkan caranya melalui firman-Nya. Bagaimana dia mengasihi seseorang, ya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita baca dari beberapa hari ini sudah kita pelajari, Tuhan menetapkan Yakub ya menjadi pewaris daripada janji Allah dan bukan Esau. Meskipun Esau itu adalah anak yang pertama yang sulung, tapi dia menetapkan Yakub yang menjadi pewaris daripada janji Allah. Kenapa? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Apakah dia tidak adil? Tidak, mustahil. Tuhan pasti adil dan dia benar di dalam segala jalannya. Tetapi Tuhan itu sudah tahu ya bahwa Yakublah yang meresponi firman Allah. Yakublah yang mau beriman kepada panggilan Tuhan, bukan Esau, ya. Dan itu kita lihat di dalam cerita Alkitab yang disampaikan, kita akhirnya mengerti, oh iya, Allah sudah tahu sebelumnya, ya, bahwa Yakublah yang menjadi pewaris daripada janji Allah, yang menurunkan Mesias Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti itu juga dengan kita saat ini. Mengertilah kita bahwa orang yang dibenarkan saat ini, orang yang berkenan kepada Allah saat ini adalah mereka yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya, menebus dan mengampuni kita, ya,
menguduskan kita dengan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Begitulah cara Allah saat ini menentukan siapa yang dikasihi oleh Allah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi orang yang tidak mau percaya kepada kematian Yesus Kristus, orang yang tidak percaya kepada salib, orang yang tidak meresponi panggilan Allah untuk mempercayai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala dosa, dia yang memilih bagi dirinya untuk binasa selama-lamanya. Bukan Allah yang menentukan dia untuk menjadi binasa, tidak. Allah berbelas kasihan kepada semua orang, tapi caranya dia tentukan. Bagaimana belas kasihan Allah itu bisa sampai kepada seseorang akhirnya diselamatkan adalah hanya melalui iman. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak umat Kristen itu bingung, sebingung-bingungnya, sejadi-jadinya. Bagaimana sebenarnya cara Allah saat ini menyelamatkan manusia supaya setiap orang tidak binasa di dalam lautan api neraka? Bagaimana caranya? Bayangan banyak orang adalah dengan berbuat baik, dengan berbuat baik, dengan berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus pun banyak yang berbuat baik. Lebih-lebih lagi, mereka sangat berbuat baik. Ya, nah itu sebabnya banyak juga orang jatuh kepada pandangan namanya universalism. Universalism itu apa? Universalism itu adalah sebuah pandangan yang mengatakan Allah itu baik. Tidak mungkin dia menginginkan seseorang binasa masuk neraka. Maka pada akhirnya juga Allah nanti akan menyelamatkan semua orang, ya, terlepas dari mereka percaya atau tidak. Itu penyesatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah tidak menentukan dengan cara seperti itu. Itu hayalan manusia yang tidak mau mengerti kehendak Allah. Ya, dan itu pasti binasa di dalam lautan api neraka karena dia menentukan sendiri caranya, bukan mengikuti cara Allah. Amin. Ya, ini yang luar biasa. Ya, ikutilah cara Allah. Karena dikatakan tadi di situ, ya, di ayatnya yang ke-18 itu. Jadi bagaimana? Jadi ia Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Menegarkan, mengeraskan hati orang yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana Allah menghendaki orang menjadi keras hatinya? Yaitu kalau orang itu tidak mau mempercayai apa yang difirmankan Tuhan. Ya pasti orang itu jadi keras hatinya. Bukan Allah yang mengeraskan hatinya. Orang itulah yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau mendengarkan nasihat daripada firman Allah, yang tidak mau mempercayai perkataan Allah. Nah, tapi di situ di ayat 19 itu dikatakan, ya, Roma 9, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkan Tuhan? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ayat 20, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuknya berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan di ayatnya yang ke-21, apakah tukang periuk tidak berhak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa atau tujuan yang bukan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Ayat 22, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Wow, ini penting ya Bapak Ibu Saudara kita pahami. Apa Tuhan menentukan orang untuk
dibinasakan. Tuhan bersabar untuk menunggu orang-orang untuk dibinasakan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu menantikan pertobatan daripada setiap orang, ya. Tuhan itu menunggu respon, ya, mempercayai panggilan firman-Nya bagi setiap orang. Tapi sekali lagi, masing-masing oranglah yang memilihnya, ya. Orang yang tidak mau percaya kepada salib Kristus, dialah yang memilih dia untuk binasa. Jadi jangan bilang Tuhan itu sewenang-wenang. Jangan bilang Tuhan itu otoriter. Jangan bilang Tuhan itu semaunya sendiri. Tidak, dia sudah menentukan kehendaknya. Bagaimana orang berkenan kepadanya dan bagaimana orang tidak berkenan kepadanya. Ya, semua sudah terang benderang disampaikan dalam firman-Nya. Maka manusia itulah yang menentukan sendiri. Manusia itu diberikan free will. Kehendak bebas menentukan mau percaya atau tidak, ya, karena bukan firman Tuhan lagi yang kurang mengingatkan manusia itu, bukan firman Tuhan lagi yang kurang mengingatkan bangsa Israel. Dari dulu ratusan tahun, ribuan tahun sudah berkali-kali disampaikan, nabi-nabinya berganti-ganti menyampaikan ya firman Tuhan kepada mereka. Mereka sendiri yang menebalkan telinganya. Mereka sendiri yang menutup telinganya. Mereka sendiri yang membantah Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka, sangat mengasihi mereka. Tetapi dikatakan tadi di ayat 27, dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Cuma sedikit saja yang mau berkenan kepada Tuhan dari sebagian besar yang dipanggilnya melalui firman-Nya. Kebanyakan, ya, mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Apa boleh buat? Ya, karena Tuhan sudah menentukan caranya bahwa setiap orang yang tidak percaya adalah akan binasa. Loh, tapi kan kata orang Farisi dan ahli Taurat, kami ini kan keturunan Abraham. Allah sudah berjanji bahwa Allah memilih bangsa Israel keturunan Abraham itu menjadi umat kepunyaannya. Ya, betul sekali. Tapi tidak berarti kalau kamu keturunan Abraham, secara otomatis kamu akan beroleh hidup yang kekal. Kamu harus percaya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus. Amin. Sama seperti itu sekarang ini. Jangan berpikir karena sudah menjadi orang beragama Kristen, kamu sudah pasti diselamatkan. Belum tentu. Kalau kamu percaya kepada penebusan, kalau kamu percaya kepada pengampunan, kalau kamu percaya kepada pengudusan, kalau kamu percaya kepada korban salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosamu sekali untuk selama-lamanya, kamu pasti diselamatkan. Karena itulah cara yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bukan karena faktor keturunan. Bukan karena sudah dari nenek moyang sudah jadi Kristen, maka dengan otomatis maka kamu akan menjadi orang yang diselamatkan. Tidak, secara pribadi setiap orang harus memilih dengan kesadarannya sendiri. Percaya kepada Injil Kristus, percaya kepada Injil kasih karunia Allah, percaya kepada kabar baik bahwa Yesus telah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Kalau ada orang memilih atau membantah seperti orang Israel, oh tidak bisa. Tidak cukup hanya dengan iman untuk masuk surga, harus juga disertai dengan perbuatan-perbuatan. Siapa kamu membantah firman Tuhan? Ya, apakah kamu bisa dengan perbuatan baikmu itu menyelamatkan kamu juga? Seberapa besar perbuatan baikmu? Apa iya kamu tidak salah? Apakah kamu lebih banyak yang kamu lakukan yang baik daripada yang salah? Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kenapa kita tidak memilih untuk menerima kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma melalui penebusan Kristus Yesus oleh darahnya?
Setiap orang pasti diselamatkan. Setiap orang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kenapa kita tidak menerima kehendak Allah yang sudah ditentukan saat ini untuk Allah berbelas kasihan kepada orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari kegagalan daripada bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini adalah waktu di mana Allah bermurah hati kepada semua orang. Amin. Waktu ini adalah waktu perkenanan Allah. Waktu ini adalah kesempatan bagi setiap orang untuk menentukan, memilih dengan sengaja, dengan sadar, mempercayai berita keselamatan daripada Yesus Kristus saat ini, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Ini adalah kesempatan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menerima kehendak Tuhan. Ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kesempatan ini suatu saat juga akan berakhir. Sama seperti kepada bangsa Israel, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada mereka bukan tanpa jadwal, ada jadwalnya. Juga akan berhenti, ya kan? Nah, siapa yang menyia-nyiakan waktu kesempatan itu, dialah yang akan menyesal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya mengapa firman Tuhan harus terus disampaikan. Itulah sebabnya pemberitaan firman yang benar harus terus disampaikan kepada semua orang, supaya semua orang dapat memilih, semua orang mendapat kesempatan untuk memilih dan meresponi kehendak Allah bagi hidup mereka, bagi hidup kita. Amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesempatan itu masih ada. Ya, amin. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Roma pasal 6 ayat 10 Roma pasal 6, Galatia pasal 6 ayat 10 dikatakan, sebab itu saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan bagi kita, masih ada kesempatan, masih ada waktu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Kenapa tadi? Terutama pada kawan-kawan seiman. Ya, karena kita saudara seiman itu adalah keluarga dalam Allah. Amin. Keluarga yang kekal, yang tidak bisa dipisahkan lagi satu dengan yang lain. Amin. Ini adalah keluarga yang paling bahagia, ya, baik di dunia maupun di dalam surga selamanya. Sebab kebahagiaan kita, sukacita kita adalah di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus Yesus kita memiliki segalanya. Amin. Karena Dia sudah menebus kita dari segala dosa kita. Dia sudah mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Maka kita mempunyai damai sejahtera di dalam Dia yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Amin. Oh Bapak Ibu Saudara, ini adalah kehidupan yang paling layak untuk dijalani. Kehidupan di dalam Kristus Yesus berdasarkan iman, bukan berdasarkan usaha dan perbuatan kita. Usaha dan perbuatan kita itu banyak gagalnya. Ya, usaha dan perbuatan kita itu tidak sempurna. Usaha dan perbuatan kita itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa menjadi andalan kita, tidak bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu semuanya kita peroleh adalah karena pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kita terima itu sebagai kebenaran yang ditetapkan oleh Allah, membuat kita menjadi benar di hadapannya. Jadi bukan kebenaran kita, bukan kebenaran diri kita, bukan kebenaran usaha kita, pengetahuan kita, ilmu kita, kepintaran kita, kepandaian kita, tidak. Bapak Ibu Saudara, ya, itu sudah berlalu. Bukan itu yang diperhitungkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang saat ini berkenan kepadanya, tetapi hanya karena iman kepada Yesus Kristus, itulah yang dihargai oleh Allah, yang diapresiasi oleh Allah, karena Allah berkenan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diperhitungkan menjadi benar di hadapan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Belajar dari kegagalan orang lain. Itu adalah satu hal, merupakan bijaksana yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajar dari bangsa Israel yang gagal, sekarang kita punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang selalu berhasil di dalam Dia. Amin. Orang-orang yang selalu berhasil, sukses di dalam Tuhan. Jangan berhasil di luar Tuhan. Itu sia-sia. Amin. Dan tidak ada juga orang yang berhasil di luar Tuhan. Itu keberhasilan menurut mereka. Ya, keberhasilan itu adalah hayalan manusia yang berdosa. Hayalan yang sudah fail, yang sudah jatuh kepada cara berpikir duniawi. Ya, keberhasilan kita adalah di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang telah menebus kita dari segala kesalahan dan dosa kita, dan menempatkan kita untuk menjadi pewaris hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pagi hari ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tetaplah setia kepada firman-Nya, karena tanpa firman-Nya tidak bisa diterangi jalan kehidupan kita. Selama kita di dunia ini, kita memerlukan terang itu. Kita memerlukan cahaya, pimpinan, tuntunan, hikmat daripada Tuhan melalui firman-Nya menerangi hati kita agar kita bisa menghadapi kegelapan dunia ini dengan tetap percaya bahwa kehendak Tuhan itu sudah pasti yang terbaik. Amin. Situlah Bapak Ibu Saudara kepasrahan kita dibangun. Ya, kesetiaan kita dibangun untuk bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini diberkatilah semuanya saudara-saudaraku yang sudah berkenan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetap percaya, tetap yakin pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang penuh semangat ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mempersiapkan diri kami Tuhan, menjalankan semua tugas kami dalam satu hari penuh penyertaan kasih Tuhan sempurna bagi kami. Di dalam segala persoalan, di dalam segala liku-liku perjalanan kehidupan, apapun yang kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan untuk mengasihi Tuhan, dan terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami hargai itu dengan selalu percaya setia kepada firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Saudara-saudaraku semuanya, selamat pagi. Shalom buat kita semua. Salam kudus. Tuhan memberkati. Amin.